Ada seorang anak umurnya 2 tahun lalu memegang tali. Ternyata tali itu adalah tali kerbau yang beratnya lebih dari 50 kilo. Tapi anak itu berjalan dengan santai tanpa ia merasakan ketakutan, bahwa ia yakin bahwa anak itu adalah anak yang sangat luar biasa. Keyakinannya yang membuat anak itu tidak takut apapun. Kerbau yang beratnya lebih dari 50 kilo, anak itu santai berjalan menuntun kerbau itu karena dia yakin dia adalah orang yang luar biasa. Maka dari itu Najah harus yakin bahwa Najah adalah orang yang luar biasa. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Urwatul Futsal Hasibuan. Saya kelas 5 SD dan saya bersekolah di SD Widya Dharma. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Pulau Sikantan. Cerita ini diambil dari buku cerita rakyat Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Begini teman-teman ceritanya. Pada zaman dahulu di tepi Sungai Barumun di Labuhan Batu, hiduplah seorang anak kecil yang bernama Sikantan. Ayah Sikantan sudah sejak lama meninggal dunia. Sejak saat itulah ibu Sikantanlah yang harus bekerja keras mencari kayu bakar di dalam hutan. Pada suatu malam, ibu Sikantan bermimpi didatangi oleh kakek tua yang tidak dikenalnya. Kakek tua itu menyuruhnya menggali tanah di sebuah tempat di dalam hutan. Pada pagi harinya, ia pun menceritakan mimpinya kepada sang anak. Wah, itu mimpi yang bagus, Bu. Sebaiknya kita laksanakan petunjuknya. Maka ibu dan anak itu pergi ke dalam hutan sambil membawa lintas. Sesampainya di hutan, Sikantan pun mulai menggali tanah di sebuah tempat dalam hutan. Setelah menggali cukup lama, akhirnya ia menemukan sebuah benda panjang yang terbungkus kain putih yang sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, dibukalah kain putih itu. Ternyata benda panjang itu adalah sebuah tongkat emas yang berhiaskan permata. Lihat, Bu, aku sudah menemukannya. Ternyata ini adalah sebuah tongkat emas yang berhiaskan permata. Maka ibu dan anak itu pulang ke rumah sambil membawa tongkat emas itu. Ibu Sikantan berkehendak agar tongkat emas itu dijual saja. Hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Keesokan paginya, berpamitanlah Sikantan dengan sang ibu. Jaga diri baik-baik ya, Bu. Setelah benda ini terjual, Kantan akan kembali menemui ibu. Baik, nak, jangan lupa kembali kalau sudah berhasil. Maka pergilah Sikantan dengan sebuah kapal menyusuri Sungai Barumun menuju Laut Lepas dan seterusnya ke Malaka. Setibanya di Malaka, ia pun langsung menawarkan benda itu ke seluruh pedagang di kota. Namun tidak ada satupun pedagang yang mampu membelinya. Dalam perjalanan menuju ke pelabuhan, Sikantan bertemu dengan seorang bulu bala yang sedang berkeliling roda di kota itu. Hei anak muda, benda apa yang sedang kau bawa itu? Tongkat emas, Tuan. Lalu ia menceritakan maksud kedatangannya ke kota itu. Bagaimana jika tongkat emas itu kamu jual saja kepada raja kami? Siapa tahu ia akan tertarik dengan benda itu. Maka
kehidupan si Kantan di sana sangat bahagia. Pada suatu hari, istri si Kantan